Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam renungan harian Toraya 3 Desember 2025. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami setelah Engkau menyertai dan memberkati kami dalam tidur istirahat malam kami. Pagi hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami ya Bapa, agar melaluinya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 54 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan bersorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah Tuhan telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Bersorak Menyambut Pembebasan Allah. Paranu belana katilendokan diomai puang matua. Patut bagi kita untuk bersuka cita menyambut pembebasan yang dianugerahkan Allah. Bukan pembebasan itu harus dikumandangkan sebagai kesaksian bahwa kasih Allah sungguh besar bagi umatnya. Kasih Allah tidak terbatas dan berlangsung dalam seluruh perjalanan waktu. Dia akan menganugerahkan kasih-Nya itu menurut perkenanannya kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun.
Bangsa Israel telah mengalami masa pembuangan ke Babel sebagai konsekuensi pemberontakan mereka terhadap Allah. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Ia berkenan membebaskan umat itu dari pembuangan. Melalui Yesaya, Allah menyerukan kepada bangsa Israel untuk bersorak-sorai, menyambut pembebasan yang akan segera dinyatakan Allah kepada mereka. Allah akan membaharui perjanjiannya bagi Israel setelah umat itu harus menanggung murka Allah dan dibuang ke Babel. Allah yang berkenan membebaskan mereka adalah bentuk nyata dari kasih setianya yang tak terbatas. Berkat Allah atas Israel menunjukkan bahwa bangsa itu akan kembali menerima hak sebagai umat perjanjian dan kebenaran Allah akan kembali ditegakkan atas mereka. Sukacita menyambut pembebasan Allah bukan sekedar mensyukuri kasih Allah, tetapi lebih dari itu merupakan kesaksian kasih-Nya yang besar dan tak terbatas bagi umat-Nya. Umat itu harus benar-benar bertobat dan menguduskan Allah baik dalam hidup secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan, umat dan atau satu bangsa. Demikianlah bagi kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa melalui Yesus Kristus, kita patut bersuka cita dan menyerukan pembebasan itu melalui kesaksian baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu yang besar dan agung itu, serta bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kami dibebaskan dari maut. Oleh karena itu, bimbing dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami terus diperbaharui dalam perjalanan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati dan kuatkan kami ya Bapa untuk menjalani setiap pergumulan kami, terlebih khusus jemaat Tuhan, jemaat Baci Marumpa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.